Menurut gua nggak seru. Nah terus desakan tongkrongan lu nggak bisa dong dua, lo curang lo gitu, lu pilih satu. Gue pilih yang paling challenging. Arsenal. Nggak juara lagi sampai sekarang. Sampai sekarang nggak juara lagi, gila. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Gue kan tadi makan siang ya. Terus makan Padang nih dekat kantor gue di Marga Satwa. Terus Waiternya mirip banget sama Hendrik cuy. random banget aja tiba-tiba Hendrik waiter lagi. Enggak, tapi semua mirip banget sama Hendrik. Terus Nih, mau lihat ya? Kayaknya nggak mirip deh tapi. Nggak mirip Hendrik ya? random banget, Bud. Apaan lo buka acara kayak gini anjir? Itu kayak salah satu di Laskar Pelangi ada tuh. Lintang. Kayaknya bisa jadi lebih mirip. Oh, bener-bener. Bah! Malu lo sama dia buka acara itu kayak gitu. dia. Tahu nggak sih guys? Gue tuh hari ini excited banget soalnya kita kedatangan Mr. Bum Bum Beng Beng. Mr. Jerry Arvino. CWG, Arsenal. CWG. Gunners Brother. Iya, if you're Gunner, we're brother. Yoi. Tapi lo emang suka ini beng-beng apa? Yang coklat itu karena Nah, dulu gue pernah ulang tahun, dikasih sama temen gue permen boom sama beng beng, banyak banget. ini filosofinya enggak kan? Enggak, Bikin-bikin kan? enggak. Pancing aja, pancing brand. Asli. Belum berhasil sampai sekarang. Gitu. Oke. Cuma backstory dari Bum Bum Beng Beng sendiri tuh dari mana? Oke, jadi dulu tuh pas gue kecil, gue nonton acara basket di TV gitu, yang Oke. bawain Tamara Geraldine. Ini Gen Z nggak tahu nih, Tamara Geraldine. Siapanya Anya Geraldine? Wah, bukan. Adiknya Tamara Bleszinski. Bukan. Gitu ya, cara main di sini gitu ya? Ya lumayan. Rule of three-nya coba, rule of three-nya. Nah, Belum dapet topik. oke. Hendrik udah. Gitu, jadi dia bawain acara namanya Boom Boom Basket. Oke. Oke. Terus di NBA, kalau buat yang nonton NBA itu ada yang namanya Mike Breen. Mike Breen tuh kayak Peter Drury, martirnya basket lah. Nah dia tuh kalau ada poin-poin penting tuh dia ngomong bang gitu. Jadi ya gue mikir ini kayak nyatuin dua generasi aja sih. Terus ya bikin catchphrase aja, boom boom bang bang gitu. Filosofis lo. Pertama kali lu pakai phrase itu pas pertandingan apa? Gue lupa pertandingan tapi pas IBL sih. Jadi itu musim pertama gue di IBL. Terus ya karena emang gue suka banget basket, terus kayak ya antusias aja habis itu gue keluarin. Terus ya Snowballing aja ya? pro cons lah ya, Oh, iya. banyak consnya pasti. Gitu. Oh iya, Karena pada nggak biasa ngomong apa ya, orang? kayak terus banyak. Ya banyak berisik lah apa, bacot gitu-gitu. Mungkin Sampai- sama kayak jebret. Mungkin bisa awal-awal jadi. kali. Dan biasanya kan basket tuh old school gitu kan, bawainnya waktu sebelum gue masuk gitu. Tapi ternyata pas gue masuk kayak katanya cenderung lebih excited dan apa di atas terus gitu apa si pace-nya. Cuma itu kan selera ya. Tapi gue mikir selama partner gue santai dan maksudnya IBL juga nggak terlalu masalah, ya nggak apa-apa. Gitu. Karena pas awal-awal gue tuh semua tembakan itu bum beng beng. Serius Enggak capek emang ya, berisik maksud banget, gua lebih ke- betul. Mau Iya. fadeaway shot, 3 Mau point. apapun gitu. Jadi gue paham sih sampai orang bilang tuh satu berisik banget. Nggak salah tuh orang. Iya bener banget gitu sama anak basket lama gitu kan mereka swag gitu kan siapa sih ini nggak jelas gitu. Terus yang kedua nggak spesial. Gue setuju sih. Oke. Maksudnya itu momen-momen dagger aja kalau di basket ada dagger gitu kan atau momen-momen misalnya N1 gitu yang momen penting lah. Jadi jangan semuanya lo kasih itu gitu. Jadi gue oh ya juga sih. Free throw tapi enggak dong. Enggak. Iya. Selalu aja. Maksud gua kalau Masuk. free throw juga Iya. kebangetan. Tapi itu sih gue mikir kalau bola kita kan kalau main bola ada gol kan. Iya. Nah, sebenarnya gue tuh pengennya Boom Bang Bang bukan cuma punya gue. Jadi kayak lu kalau main basket, terus lu masuk, ya lu bisa ngomong Boom itu Boom gitu. Bang Bang. It's for everyone gitu. Ada beberapa sih misalnya main basket terus temannya yang teriak Boom Bang Bang, terus di-tag ke gue gitu. Jadi ya udah berhasil. Sebenarnya itu sih pengennya. Karena basket nggak ada, apa coba masuk. Yeay, kurang. Gitu. Oke, semua kita beri tepuk tangan buat orang yang merubah perbasketan Indonesia. Iya, semoga ya. Tapi kan lu berangkat Warna baru dari aja. radio announcer, Ya. terus host basket, Oke. play by play, Ya. terus baru ke bola. Enggak, gua radio announcer, abis itu gua
gue pernah banyak hal nih, gue jarang ngomong di mana-mana nih. Gue dulu pernah home shopping. Lojel gitu. Iya, Udah tapi nyebut, bro. iya nggak apa dulu tuh apa ya MNC shop kalau nggak Home salah. shopping. Oh, channel dia. Jadi misalnya lo nih ya, misalnya gelas ini nih, lo masih ngomong 20 menit, 30 menit nggak berhenti Tentang gelas itu. tentang gelas ini. Anjir. Jadi kan kayak apa lagi coba gitu, ini bagus bu untuk dulu gue cukur jenggot, gue inget banget tuh ngomong setengah jam, terus di feeding kan lagi angkat promo gitu. Itu nggak pernah gue post sih, Iya. tapi skillnya tuh dapat dari situ menurut gue. Gue sekarang respect banget sama orang Yang ngelakuin itu. yang lakuin itu karena susah loh. Maksudnya lu mesti cari semua angle. Nih misalnya bantal nih, apalagi coba. Bantal ini empuk banget, Bu. Bla bla bla. Abis itu warnanya bagus, Bu. Apalagi? Oh, ini resletingnya gitu. Berarti Jordan Belfort type of shit banget ya? Menurut gue gila karena Gila lagi. itu jadi belajar angle kan. Ditambah gue radio. Jadi maksudnya ketika gue play by play, ketika gue ya mungkin radio gitu kepake banget ternyata. Iya. Itu ada banyak lah yang maksudnya nggak gue ini ya post atau ceritain gitu. Itu masih bisa dicari nggak di YouTube tuh? Nggak ada sih kayak YouTube ya. Oke. Gue pernah stripping juga sinetron, tapi orang nggak tahu gitu. Serius loh. pernah semua. Gue pernah main yang gitu lah, yang kurang oke. Tapi jadi apa? Jadi pohon. Peran besar. Nggak jadi Enggak. pohon. Tahu kan lo? Jadi pohon yang Ya udah ini gue nggak tahu ya. Gue nggak suka kasih judulnya, gue nggak tahu Oke, peran oke. gue. Oke. Peran gue adalah musuhnya serigala. Anjir, pohon serigala. Udah tau kan? Jadi gitu. Sumpah. Tapi gue mati. Nah, mati 2 episode, karir gue beres. Kan ekstras doang kan. Jadi gue lawan mereka itu yang dulu dia sempat dipuja anak muda itu. Iya. Aliando. Wah, anjir. Jatuh, jadi ternyata gitu tuh adegannya. Ternyata gue jadi tau proses kan. Ketika dia jatuh, terus freeze. Itu kan kayak di hutan gitu, tau gak sih lu setnya? Iya. Terus kan kadang hujan, kotor gitu. Jangan takut kotor gitu. Abis itu gue cabut, dia tebarin kayak tepung cuy. Biar apa, coy? Jadi kalau di TV, pas gue jatuh, das jadi debu. Wah, Itu ternyata prosesnya. Ini Jadi nih. Voldemort. Ini gue nggak bilang di mana-mana nih. Eksklusif di TNT Boys. Ini rahasia nih. Eksklusif. Ini rahasia nih berarti. Rahasia. Tapi orang Undi, tahu. Derry, nggak apa-apa. tolong ya kalau misalnya nemu footage-nya Iya. ada di Tapi episode berapa kan lu nggak tahu. Lu nggak mungkin nyari semua. Lu 2 episode gue inget tuh. Ya pas lawannya serigala Tadi mati kan? Berarti Pas gue mati. Aduh, nggak tahu gue di mana. Tapi pokoknya ada hal-hal kayak gitu lah yang maksudnya orang nggak tahu. Maksudnya proses-proses yang menyebalkan itu atau yang nggak kelihatan lah gitu sampai misalnya sekarang gitu. Start from the bottom now we here ya. Bisa. Makanya itu gue sering jadi ekstras dulu tuh. Gue sering main iklan dulu. Terus iklan aja lo tetap jadi ekstras. sempat awalnya kan gitu, punggung dulu. Ah serius lo? Iya. Kayak gitu ya? Jadi sorot. Nah, tapi kalau iklan itu kalau lu nggak sengaja muka lu kesorot, lu akan dapat duit lebih dari kayak elis giginya iklan gitu. Kayak royalti gitu ya? Iya, jadi kayak jadi ekstra sih ada 10, tapi muka lu kena, ya lu akan dapat lebih 50.000 kayak gitu. Kayak gitu. Nah, terus gue mikir kalau nanti gue jadi pemeran utama, gue akan lebih welcome atau friendly sama ekstras. Asik. Karena gue pernah kayak gitu. Tapi akhirnya jadi pemeran utama? Dulu gue iklan bank apa ya dulu ya? Gara-gara katanya gue kayak Sandi Uno. Nggak salah Nggak sih. salah. Dulu pas dulu ya, dulu Iya, mikir iya. gitu. Jadi akhirnya gue casting by foto sama video doang. Tapi dulu sebelumnya lu upnon dulu kan awalnya? Upnon dulu, betul. Oh sempet upnon? Assalamualaikum. Upnon, assalamualaikum. Karena itu network. Network menurut gue. Lu bayangin 30 orang per wilayah, kali 6. 180 dong. Iya. Itu tahun yang sama. Kalau next-nya, tapi network pergaulan, network kerjaan, Apapun lah ya. cewek, cowok, ya kan? Gitu ya. Mantap. Tapi waktu di upnon tuh kayak dikasih tahu nggak sih harus wangi, harus pakai deodoran. Ini pasti ada promo kan? Kita lewat. Tapi itu mungkin pageant yang lain. Hah? Pageant yang lain kali. Iya, Yang dikasih tahu. Gua Kalau di upload sih ya normal aja. obrolin yang lain mau nggak lo? Boleh, lu yang mancing. Cuma kan lu sekarang dikenal sebagai Jerry Arvino sportscaster. Ya. Basket, bola. Dari dua itu, lu sebenarnya ngikutin yang lebih mana duluan sih? Enggak, personal life ya, bukan sebagai karir. Ya. Maksudnya nonton apa? Nontonnya, ha. Dua-duanya sih. Hmm. Dua-duanya, dari kecil ya. Tapi olahraga pertama gue selalu bilang gue tuh basketball fan sih. Oke. Awalnya. Jadi gue ada majalah, aduh gue nggak bawa ya. Jadi ada majalah namanya Sportmania. Hmm. Nah, itu tuh majalah basket. Di eranya tuh bagus lah gitu ya. Nah, si majalah ini, tengahnya itu Euro 2000. Oke. Jadi kayak halaman folio gitu loh, Yes. yang nangkep. Nah, gara-gara tengahnya itu gue jadi baca bola. Hmm. Jadi
jadiin tahu bola lah gitu. Karena lu pas kecil gue Oh, mikir, gara-gara baca majalah justru. iya gara-gara majalah basket itu. Oh, gitu. jadi lo nggak dari awal bola Enggak, ya? gue basket. Karena lu gue mikir, nih, Bola. logika aja kayak 11 orang ngejar satu bola ngapain sih gitu. Sama dulu di sekolah gue anak basket gitu lah. Jadi basket, tapi gara-gara Euro 2000 itu terus gue mulai tertarik. Baru gue ngikutin sampai kayak gue langganan dulu kan bola, soccer, Ya. karena poster, Banyak ya. GO, apalagi banyak lah top score gitu ya. Terus gue suka stabiloin, misalnya lu suka MU, lu Arsenal gitu. Nah kalau jam kosong, halaman Arsenal gue stabilin, gue kasih lu nih baca gitu. Jadi dulu gue dibilang tukang koran di sekolah. Tapi Banyak ternyata gue ini lo ya, multi talent nih dia, jualan koran, bintang iklan. gitu. Voice over lo pernah juga? Pernah. Sampai sekarang kali itu. Oh, sampai sekarang lo Sampai masih? sekarang. Gokil. Terakhir kemarin yang BRI Liga 1 tuh suara gue itu. Nah, bisa suka sama Arsenal awalnya di era Wenger pasti. Iya. Gue tuh pertama suka bola, itu yang dari Sportmania tadi. Iya. Gue tuh suka banget Inzaghi, Filippo Inzaghi. Oke. Jadi gue Juve. Wish. Juventini. Dulu. Ngerti bola berarti. Umur. Sepantar berarti. Jadi Enggak lah, Juve. Mas Gir senior lah. Jadi Inzaghi. Terus Inzaghi pindah ke Milan. Iya. Habis gue suka bola tuh, 2001 dulu dia pindah Milan kan. Iya. Gue suka Nedved. Oke. Atau Nedved, suka banget. Gue suka yang ngotot gitu lah kan. Strikernya Inzaghi, Nedved kan ngotot nih mainnya. Terus Calciopoli. Nah menurut gue nggak sesuai value gue men. Klub main curang gitu, sorry banget. Kalau lu gimana, John? Kalau gue mikirnya. Pandangan lu Calciopoli, John? Gini ya, gue tumbuh besar di keluarga penjudi, jadi Gak, maaf ya, abi ibu. Gitu. Jadi, nah terus namanya bocah. Dulu tuh gue punya majalah Champions League. Jadi dari kecil kan gue emang konsumsinya bola. Namanya Don Balon. Kalau lo pernah denger itu majalah inilah, terus keluar edisi Indonesia. Tuh ada semua foto sama tanggal ulang tahun semua pemain yang ada main di Champions League. Itu covernya tuh Figo pakai baju Madrid 2002 yang dia juara, yang Zidane gitu. Iya. Itu musim dia. Jadi nggak ada sponsor tuh putih. Terus gue cari ulang tahunnya sama kayak gue, namanya bocah kan. Oh iya. Ternyata Rivaldo. 19 April. Jadi gue suka Barcelona. Simpel itu. Jadi udah nggak Juve, Barcelona. Sama Arsenal. Karena mainnya kan mirip tuh, maksudnya attacking football. Persis. Karena itu Enggak, sih. jangan persis Bukan dong. karena unbeaten. Sama gue, menurut gue Arsenal tuh waktu itu ya, semua pemainnya bisa golin. Siapa yang nggak bisa golin? Bener. Sol Campbell, Kolo Touré, Ljungberg. Ashley Cole, Gilberto Silva gitu. Iya. Karena itu sih bukan unbeaten ya, menurut gua. Karena semua pemain golin Barcelona gitu. Terus seiring gede, Barcelona 2013 menang semua ya? Apa 11 ya? Gua lupa. 2010. Nggak, yang dia menang semua 6 gelar tuh. Sextuple. 2010. 2010-11 kalau nggak salah. Iya. Pokoknya 6 gelar deh. Nah menurut gua nggak seru. Nah terus desakan tongkrongan lu nggak bisa dong 2, lo curang lo gitu. Lu pilih 1. Gue pilih yang paling challenging. Arsenal. Nggak juara lagi sampai sekarang. Sampai sekarang nggak juara lagi, gila. Tapi itu persis alasan gue kenapa bisa suka sama Arsenal, Mas Jar. Gue waktu itu juga pernah cerita. Karena gue nggak mungkin MU, gue nggak suka dominasi gitu. Nah, dia lucu nih, dia dari MU nih. Oh Gue iya. MU gara-gara bokap tapi awalnya. Oh, nih Madura kan maksudnya? Madura. Madura United. Bokapnya orang Madura loh. Oh. Iya, emang kerjaannya waktu muda nyolongin besi. Oh. Apa enggak ya? Pilihannya kan antara dua ini. Iya. Nah terus seiring berjalannya waktu, gue mulai nonton Barcelona, eranya Pep kan. Ya gue suka gameplaynya juga, tapi itu 2010 dia sextuple, bersamaan gue suka Arsenal. Sama, ini lebih challenging. Apaan sih, Nggak seru. Nggak seru maksudnya. Iya. Menang terus. Ya nggak terus sampai sekarang lo berdua seru. Kan nggak juara-juara. Seru. FA Cup paling. Iya, tapi kan Iya Tapi- kan? ya tahun ini lah. Iya. Tahun ini juara lo. Degradasi. Nggak, dari lo kan cenayang nih. Enggak, Game gila. week 1 lo berapa? Kebetulan aja. Apa yang lo prediksi? Jangan percaya sosmed lah. Lo yang nge-post. Arsenal ya, itu kan. Arsenal. Kedua ya, sama MU kan. Sama MU. Kebetulan. Berarti prediksi lo Arsenal musim ini? Beli striker nggak? Beli striker sama kanan nggak? Sayap kanan nggak? Beli 2 itu, juara. Setuju. Ada 2 pemain, 2 posisi itu, juara. Yang bener Ada lo. bintang ya? Beli itu nggak? Osimhen nggak jadi kan tuh? Gak jadi. Beli striker sama cadangannya Saka di kanan, juara. Setuju. Yakin gua. Setuju. Kalau bukan Saka tuh kanan Reiss Nelson ya? Nah, makanya, Chris Nelson. kan Atau Saka, Gabjes. nah, Oh, Saka iya, kan Gabjes. tahun lalu katanya limping tau nggak lo, yang pura-pura Ya. sakit ya kan, Ya. dibilang gitu kan. Coba lu bayangin jadi Saka nih, gue jadi Saka nih. Main, capek, nengok ke bench, Nelson lagi.
coach saya aja. Pasti cuy. Coba lu bayangin. Gua lanjut deh, aman. Coba lu jadi Saka. Udah sakit disikat-sikat tuh kan Saka tuh nggak yang bolong ininya. Nelson, Fabio Vieira. Saya aja coach. Tapi Trossard tuh bisa taruh kanan nggak sih? Nggak ya? Enggak, tapi ya bisa. Martinelli juga bisa kan kanan secara ini sebenarnya. tapi Trossard lebih bagus di kiri, makanya kalau misalnya Iya. kemarin Saka ditarik waktu lawan Fulham atau Wolves gitu. Yang ditaruh di kanan Martinelli bukan Trossard. Iya benar. Iya. Karena chance buat scoringnya juga lebih tajam Trossard Sama karena dibanding Martinelli sekarang. ke kiri juga kali ya? Makanya Bisa taruh juga. kanan. Martinelli kanan? Bukan kiri dia. Kanan. Kiri. Bisa. Yang bener mana nih? Kanan. Parcek. Harusnya keribet banget. Tapi dia suka malu ya, soalnya dribblenya nunduk. Iya, itu Malu. dribble nunduk. Daripada dribblenya Sterling, kayak apa Iya. tahu? Iya, gue risih banget lihat dia dribble bola kayak. Tapi pemain favorit pertama lu di Arsenal siapa, Mas? Ya pasti Ongri nggak sih? Ada nggak sih orang fans di era itu ya? Ya Ongri, Pires, maksudnya akhirnya suka Prancis gitu kan, karena ya French connection ya. Tapi pasti susah sih kalau lu suka Arsenal di era itu, lu nggak suka Ongri, agak susah sih. Iya. Karena menurut gua, kalau lu fans Arsenal di era itu, kalau senior di atas gua, itu pasti Arsenal Belanda. Maksudnya kayak biasa irisannya tuh, Bergkamp, Overmars, maksudnya siapa? Eddie Broccoli, Vincent Rompis, Vincent Rompis, kayak iya. gitu-gitulah pokoknya. Nah kalau gua kan di bawah Azir tuh, Prancis, maksudnya Prancis. sepantar-sepantar tuh kan. Nah Justin kan Belanda tuh, Belanda. gitu. Nah habis itu Arsenal Prancis biasanya, yang bareng. Taruh, Lu nggak? nih Angri, gue punya perspektif Angri. Menurut gue Angri slightly overrated. Lu hater sih. Enggak, sumpah enggak. Juve loh. Dia kan pernah di Juve ya? Iya makanya enggak kan slightly overrated bukan berarti nggak jago dong. Ya Enggak, kan? kenapa overrated itu kenapa? Karena nggak show up aja di final menurut gua. Terus kayak nggak menang sesuatu yang menurut gua ya. Bukan nggak jago, I mean long run jago banget kan. Dia pemain pertama yang dapetin double digit goal sama assist di Premier League. Tapi kayak selalu hilang aja di final. Jadi menurut lu Harry Kane overrated? Harry Kane enggak. Exactly. Kalah di final, hilang di final, dia nggak pernah menang apa-apa. Berarti kan klubnya atau memang ya di final bau aja. Bisa. Iya nggak salah, nggak Iya kan? salah. Harry Kane Berarti slightly overrated juga. Tapi Ditariknya ke situ. iya kan? iya. Kalau di final ya tuh? ada poinnya. Atau mungkin bukan slightly overrated, tapi over glorified gitu loh. Kayak buat semua orang kayak wah selalu Angri tuh the best Premier League Kayak player Tuhan lu di Juve ever. siapa? Apa? Tuhan lu di Juve siapa? Del Piero dong. Oke. Tapi Lu mau kemana nih arahnya? Ya nih? enggak. Gua lagi nunggu nih. Ya gue mau ngecek, ini overrated nggak gitu. Tapi Del Piero kan segitu doang ya udah. Maksud gue ya udah siapa lagi gitu. lebih tinggi Totti kan? Gue sih Buffon ya, Buffon buat gue gitu. Enggak, masa Tapi Del Piero oke, Del Piero oke. Ya udah deh. Nggak, bagus. Ini gue serem. Terus Juve serem. Enggak bagus. Juve bagus. Del Piero, tapi aku Netflix. Kalau Netflix di final 2003 juara itu Juve. Iya, benar. Yakin gue. Lawan Milan kan? Tahun Milan juara itu. Kalau Zaleta nggak nendang penalti ya. Nah, kalau what if juga, tahun 2006, kalau misalnya Bergkamp nggak takut terbang, Andre mungkin golin di final itu. Atau Lehmann ke kartu merah. Atau Lehmann nggak kartu merah. Lehmann, sorry. Ya, who knows? What if? Iya kan? Nah, ngomongin Arsenal, Mas Jar. Lu ingat Abu Dhabi? Ingat Menurut lu dia gimana? kakinya panjang. Oke. Apa ini pendapat Apa maksudnya apa? Menurut Dia, kalau nggak, gue sendiri ya. Karena menurut gue, Abu Dhabi itu adalah pengganti sosok dari Patrick Vieira yang hilang. Tapi nggak pernah sampai sekarang. Ini nggak sepakat ya? Nggak sepakat ya? Iya, mereka nggak pernah sepakat. Gue waktu itu bilang, kalau Abu Dhabi nggak punya Cinderella, nggak punya kaki Cinderella, mungkin Kobe Mainu sekarang juga nggak ada apa-apanya kali. Ah, nggak segitunya lah. Orang aneh. Kaki kaca. Abu Dhabi. Ya, kita harus menghargai Abu Dhabi. pendapat orang kan. Singkat padat jelas. Maksud gue walaupun di Arsenal juga mungkin kan ada beda. Nggak apa-apa kan boleh kan? Pendapat apa-apa. beda. Boleh. Gue kira sebagai Gunners, pendapat gue juga Gunners yang lain juga kayak gitu, ternyata gue beda guys. Diaby tapi ya lu Diaby ya. Diaby. Song nggak Song? Alex Song. Iya, sekalian Song. Alexong, ya umpannya bagus, tapi nggak tahu gara-gara Gara gitu. match lawan Liverpool tahun 2011 di Anfield. Itu Abu Dhabi bagus banget.
Dan itu menurut gue satu-satunya Satu game. Arshavin juga jago. Arshavin 4 gol satu game saat dia tuh bener-bener fit gitu loh, menunjukkan his biggest potential tuh di match itu menurut gue. Iya. Karena kalau gua orang yang percaya banget ini di kerjaan juga ya. Gue sering bilang juga di podcast manapun gitu. Maksudnya yang box to box atau tackle bebas podcast gua atau mungkin di IG gue juga, misalnya di caption gitu. Gue percaya banget the best ability is availability. Setuju. Jadi menurut gua dia nggak bisa sampai situ karena nggak available gitu. Maksud gua nggak banyak pemain yang bisa, mesti gini, pemain jago banyak nih. Tapi kan karena cedera, jadinya nggak nyampe potensi maksimal kan. Gitu. Jadi menurut gua Declan Rice makanya gue suka banget karena dia available. Berarti Licha Martinez nggak jago kan? Iya tapi nggak best, bukan back terbaik dong dia. Bukan. Tapi Declan Rice salah satu yang terbaik di Premier League dong di posisi dia. Ada nyeletuk top 5 kan? Apa? Top 5. Licha Martinez top 5 ya? Sendiri lo yang bilang, bukan gue. Semua orang punya pendapatnya masing-masing. Nggak, gini. Kita punya Saliba. Ada siapa lagi? Ruben Dias gitu ya. Virgil van Dijk. Virgil van Dijk ya benar. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau top 5 pemain Arsenal versi lo apa? Waduh, susah juga nih. Top 3 deh. Angri dong. Susah juga. Ya Omri Pires tuh suka sih. Pires. Nomor 3 siapa? Ini jarang banget nggak sih orang naruh Pires? Iya. Ya, berapa ya? Gue suka banget Giroud lagi. Giroud nomor 3. Iya nggak apa sih. Nggak apa-apa. Itu bukan urutan ya, maksudnya ya Oh. pokoknya 3 itu karena pas Giroud cabut gue baper banget sih. Gue sedih banget gitu. One of the most underrated. Iya, menurut gue iya. Dan ada beberapa momen kalau strikernya Giroud bisa sih gitu. Terlepas dari yang dia flop ya. Dan Prancis exactly. Mungkin ya gue bias kan, Iya. tiganya Prancis semua. Menurut gue dia bukan underrated tapi underappreciate si Giroud. Tapi kan jadi aja kan di Chelsea jadi. Top scorer Prancis dia kan, timnas. Iya, golin terus. Iya, maksudnya penting banget sebenarnya loh. Dan gue juga nggak bisa benci dia sih waktu pindah ke Chelsea, terus menang UEL. Sial dia menangnya di Chelsea. Europa League. Europa League aja. Iya. Iya, nggak bener-bener nggak bisa benci sama Giroud. Kayak nyaman aja gitu. Asik. Anjing nyaman ya, nyaman banget. Ganteng kali maksud lo, ganteng. Iya. Gue sih apa ya, kalau benci gue jujur ya, gue nggak bisa benci Van Persie sekalipun dia juara sama MU. Sekalipun Sorry banget nih, walk of honor-nya. Iya, karena Van Persie udah ngobrol sama manajemen Arsenal Iya. sebelum dia cabut. Oh gitu? Iya. Dan gimana nih ke depannya? Ya kita ya mungkin secara singkat, kasarnya kita emang bukan title contender. Kita mau lunasin dulu Emirates, kita bakal jual pemain kan gitu. Proyeksi kan yang dia ngomongin proyeksi. Dia nggak bisa kasih, MU kan nyari gelar 20. Biasanya sesuai. Dan Van Persie pindah walaupun sakit hati ya. Tapi beneran juara kan? Maksudnya gue pindah ya, gue berkhianat ya, tapi gue bakal bikin tim gue juara. Jadi dapat kan ya apa yang dia inginkan. Dan top score. Exactly. Dan cetak gol penting. Sebel juga sih gue gitu. Tapi kalau Ashley Cole lu diam-diam di hotel gitu, maksudnya ngerti ya? Atau Samir Nasri gitu tuh menurut gua yang nggak respect aja sih. Klici gitu. pun. Iya, bisa tapi kan maksudnya Klici mah gitu. Apalagi Ashley Cole kan figur penting loh. Lagi dibayar kan. Wah, gue benci banget lagi dibayar. Lari itu dari Selebrasinya sih. Walaupun ya dia bilang kan karena nggak diperlakukan segala macam, cuma ya menurut gua sih ya sebel aja gue gitu. Iya lah. Ada Bayor, kakak Bayor, sebel gue. aduh. Ponakan Bayor juga. Wah, itu. Ada Bayor, ada Namnung, kirain kesana. Ya, Almarhum lagi ya Allah. Dari tadi loh. Oh, iya. Iya, nyebut-nyebut. Pemain Kalau ada Armando, bantap. Biasa Nui. Bantap. Ada lagi belum ada lo. Iya, Lo belum ada lo. Tuh. Apa ada siapa lo? Ade Udah deh, selesai. Ade by N, so Bayor by N. Or dan N. Oh iya. Oh, Thank you ya. diubah. Next apa? Gensi. Di detik emang jokesnya gitu ya? Iya. Pemain Arsenal udah, momen Arsenal. Momen Arsenal. Yang paling lo suka. Evak. Iya, gua Karena itu doang sih ya. enggak, gua 2013 kalau nggak salah lawan Hull City. Yes. Nah, itu gua nge-MC di dulu kan gua Bandung kan. Gue MC di Nobare Ice Bandung, di Gor Pajajaran, itu mungkin nonton berapa ribu waktu itu ya. Nah, gue MC gitu. Nah, ketika Hull City golin 2 kali, itu sebelumnya kita sempat kalah sama Birmingham. Yes. Di tahun 2010 ya? 2011. Carling Cup. Ya, kalah itu kan. Terus, 2013 itu Hull City 2 gol dulu. Iya. Itu semua udah lempar-lempar tuh, botol. Maksudnya udah rusuh, udah kesel gitu. Bandung nih? Bandung. Maksudnya fans Arsenal, kesel gitu. Maksudnya kayak banting ke bawah gitu ya, bukan nimpuk orang ya. Kayak, wah kecewa gitu. Tapi akhirnya menang cuy. Menang, comeback,
extra time kalau nggak salah ya. Extra Kan dua sama, Dua sama, extra time iya. kan. Terus Ramsey ya. Ramsey. Sanogo tuh Ramsey. Ramsey. Terus Orang si golin. iya. Siapa yang meninggal? Osama bin Laden. Iya maksudnya ada kayak gitu. Iya. Terus gua tuh kan nge-MC. Terus merinding gua. Gue inget banget di momen itu pas udah prit final whistle terus habis itu ngerayain gitu. Terus gua ngomong, and the champion of FA Cup this season is Arsenal. U2B, oh bener. Wah itu gila men. Maksud gue itu kan chant kita ya, Yes. maksudnya kami gitu. Kami. Maksudnya lu bayangin orang abis drop, abis itu lu, Iya. lu yang, ya maksudnya gue MC-nya gitu, gue Iya, naikin iya. semangatnya itu gila sih, menurut gue. Gue tapi inget momen itu kan Cazorla dapat free kick di Iya. babak kedua ujung kan? Betul. Babak pertama ujung, sorry. Iya, Babak pertama ujung. sebelum kelar ya. Dan kita tuh udah lama banget ngegolin free kick pada saat itu di era itu. Kalau pada saat itu Cazorla nggak ngegolin free kick, mungkin hasilnya akan beda. Iya betul. Karena spirit masuk ke babak keduanya tuh bener-bener whole different team gitu loh pada saat itu. Itu Mertesacker ya, apa Koscielny ya, gol keduanya. Koscielny yang dia pegang ankle. Gila keren banget. Itu sih gue paling berkesan ya, karena belum ada lagi kan. Gelar juara, hampir-hampir doang nih. Hopefully kalau gue ke Emirates ya jadi cerita baru ya, hopefully. Lawan Bournemouth nggak bisa ngalahin itu. Itu hari gue nikah cuy. Nggak nonton loh. Hari gue nikah nggak nonton gue. Terus si Rana nge-tweet, almarhum Rana. Yes. Dia bilang pokoknya bahasa Inggris gue lupa, pokoknya keren lah, dia kan keren kata-katanya. Pokoknya intinya adalah Arsenal nggak akan ngebiarin Arsenal nggak akan kalah di hari pernikahan Jerry gitu. Wah keren. Itu si Nelson ya? Chris Nelson. 98. Tahun berapa sih itu? Dua musim lalu. 23. Dua musim lalu. Dua musim lalu. Mau pakai kerah. Nggak nonton tuh gue. Pada teriak kan, Arsenal kalah. Aduh, Oh, berarti acara lo- gue nih. Biarin. Itu baru nikah 2 tahun lalu. Gue 23. Nikahnya kan? 2023. Iya tahun lalu kan itu. Maksudnya akhir musimnya lalunya Iya, lagi. iya. Nggak undang-undang ya? Belum kenal. Sombong amat. Belum kenal. Kalau udah kenal juga belum tentu sih. Ketemu jarang kan. Kita private bang. Iya harus. Itu ya cara mainnya situ ya. Iya. Iya. Ngomongin Nggak salah, almarhum nggak salah. Mas Rana, Mas Jer. Wadap. Asli ego bridging sendiri. Kalau itu kan lu. Makanya ngebedain MC yang bener sama yang bohongan kan. Episode box to box saat almarhum just pass away back then. Lu waktu itu bilang Mas Rana ngasih tahu lu being host bukan cuma leading the show, but to give your own take gitu kan. yeah. How impactful is he to your career now? Kayak sebelum dia ngasih tahu lu dan setelah apa perbedaan yang dari seorang Jerry Arvino pada saat itu? Asik dalam banget Agak pertanyaannya deep ya. nih. Serius gila. Jackson bang. Enggak. Oh ini sedih ya. Enggak. Gue ngerasa itu sih. Emang bener itu. Jadi dia bilang gue akan lebih mematikan gitu ya katanya. Kalau gue juga punya take. Karena sekarang kita emang ada di era, misalnya apalagi konten ya, konten kayak gini kan, misalnya konten bola atau apapun itu, orang tuh biasanya tuh kan ngikutinnya sosok, ya nggak sih? Kayak, ya lu suka, misalnya Justin, ya lu dimanapun Justin nih pesugihan engagement nih, udah pasti nih, pasti tinggi kayak gitu, atau siapapun yang lu suka lah. Ya kan, biasanya kita nonton YouTube juga gitu kan, lu suka siapa ya lu tonton yang ada dianya gitu kan. Terus selain itu juga sosok sama take-nya. Nah gue basicnya radio, host, MC, di podcast juga gue jadi playmaker lah gitu. Nah gue tuh biasa lempar-lempar doang nih, kayak ngumpan-ngumpan gitu lah, kayak tadi gitu, misalnya ngumpan-ngumpan. Tapi nggak ada take-nya. Nah tapi sebenarnya orang akan mendengarkan atau ingat gitu ketika lo ngeluarin take. Karena misal orang-orang yang nonton nih, misalnya Arsenal ya, gue kan nonton Arsenal nih. Orang butuh diwakilkan pendapatnya. Divalidasi. Divalidasi juga. Kalau dia mikir misalnya Abu Dhabi keren banget nih, gitu. Misalnya, ya kan? Kita Feeling gue bakal lo bawa kemana-mana nih anjir Abu Dhabi. misalnya kayak, gue sama kayak Budi sih, gitu. Terus teman-temannya, iya apaan lu, gitu. Sampai di sini ya, misalnya gitu. Misalnya kayak gitu, tapi maksudnya paling nggak ada kan, lo merasa terwakili kayak gitu lah. Dan maksudnya lebih, lebih punya take aja sih, karena kalau punya take, akan bisa lebih enak lah gitu, lebih ada mungkin suatu stand ya, stand soal sesuatu gitu. Jadi dia ngasih saran itu dan udah mulai gue pakai juga dan minimal kalau di show kan kadang kalau berempat gitu ya, kalau gue box to box berempat, kalau gue kebanyakan take juga nggak cukup waktunya gitu loh. Kan ada host yang kasih take banyak gitu.
Nah menurut gue ya host ya lu sebenarnya bikin partner lu bersinar gitu. Ya. Menurut gue host yang baik kayak MC yang baik berdua nih. Kalau misalkan lu misalnya partner lu, ini gue pancing lagi, ada yang kurang. Nah lu mau membuat dia naik nih misalnya. Itu kan pasti pasangan yang baik lu mesti apa yang ngangkat juga lah kayak gitu. Nah jadi menurut gue nggak banyak itu. Nah at least gue pakai itu di konten pribadi gue. Maksudnya di Arsenal gitu ya, gue berani take, toh ternyata ya orang apa resonate sama gue, oh bener nih menurut gue gini. Makanya konsep gue tuh kalau di Reels kayak 90 menit dalam 90 detik. Jadi gue bikin 1.30 kan tuh, Reels kan kalau lewat itu jadi post biasa kan. Tapi gue merangkum apa yang terjadi 90 menit, basically gitu. Nah tapi Rana adalah menurut gue adalah tipe teman yang kayak lu nggak tahu dia tuh sepenting itu buat lo. Sampai suatu hal terjadi kayak gitu. Nah buat gue ketika beliau pass away, udah sedih gue. Ya gitu lah. Maksudnya gue nggak tahu, tonton gue kayak gila segitunya ya. Gue juga mikir iya juga ya ternyata ada banyak lah. Maksudnya gue banyak di talk lain ya mungkin gue nggak bisa ceritain yang menurut gue ngaruh ke gue gitu. Termasuk itu ya. Jadi lo kayak gitu kadang-kadang lo punya temen banyak, tapi ada orang yang lo nggak expect aja dia ngeluarin itu lagi, tapi kena banget lagi buat gue dan gue bakal jaga ingat ini sampai nanti. Gue inget deh gue waktu lu ngomong gitu, misalnya gue inget deh waktu lu ngomong dia jago, waktu lu meragukan Ongri misalnya, itu kayak, jadi kalau suatu hari misalnya gue nonton Arsenal, tau gak ada temen gue suka Diaby misalnya, gitu misalnya, gitu contohnya. Tapi maksudnya enggak itu ceng-cengan ya, cuma dalam hal ini pentingnya itu loh, lu nggak sadar kan you don't know what you got till it's gone kan. Asik. Ini menurut gue itu sih, temen gue kayak, terus kayak gitu ya Marana. Enggak juga sih, tapi ternyata iya lagi gitu. Impactful banget berarti ya? Iya ternyata ada part bagian dia lah. Kan temen kan ada temen nongkrong, temen konten, temen deep talk, beda-beda kan. Nah gue nggak expect aja dia bisa banyak berpengaruh buat gue sih ya. Ketika dia masih hidup ya. Tapi ketika enggak, anjir iya juga ya gitu. Emang gue kan dengerin Box to Box dan back then Koci, Rana, Pange dan gue paling relate sama Rana pada saat itu. Karena Mas Rana tuh bisa seluas itu ngeluarin take apapun dan sefleksibel itu buat jadi guest di podcast manapun maupun itu film apapun itu. Dan alhamdulillah gue kesempatan buat kenal dan ngobrol sama dia. Walaupun di saat yang singkat, tapi kehilangan dia itu gue yang kenal cuma sebentar itu juga ngerasa sangat terpukul sih. Yang bener loh. Iya, karena pada saat itu gue sama Gista pernah di Tori Bar, kita hancuran dan Mas Rana yang menolong kita berdua. Iya. Ya itu makanya. Pasti ada kan teman-teman kita yang mungkin lagi dengerin ini juga nggak ngerasa ternyata temen gue segitu meaningfulnya ya. Tapi ketika lu apa sih? Kenapa sih tiba-tiba jadi gini? Yang jelas nggak teman-teman di sini lu lihat aja muka-muka yang berbunda. Tapi lu nggak tahu kan. Kalau pas di talk jam 2 gitu nggak tahu. Iya, di talk. Ya kan? Jangan nih. Apaan lo? Gitu. Kemana-mana kan ceritain itu gak sih nggak percaya. Jelas. Gitu. Narik ke belakang sedikit. Boleh. Tadi lo ngeluarin statement. Di saat nge-host dengan partner yang kurang. Ya. Pernah ada kejadian itu? Pernah. Dan Oke, seru nih. Pernah. Itu gue salah. Bahkan lu Enggak pernah lah, maksud gua. Kenapa sih? Jangan gitu dong. gue nggak perlu nanya orangnya siapa deh, tapi effort sebesar apa yang harus lo keluarkan untuk bekerja pada malam itu? Kayak gue bareng sama lo host gini. Enggak. Ya pasti lah. Kalau gue sih ngerasanya ya orang itu kan gue percaya sama reputasi ya. Gitu ya. Work ethics gue percaya, reputasi gue percaya gitu ya. Jadi sama impression. Pertama first impression gitu. Jadi dua awal work ethics dan reputasi menurut gue itu kan hal yang perlu jaga gitu kan. Karena apalagi misalnya nawarin jasa kayak gue, ya lo akan kepake terus di banyak hal gitu ya. Maksudnya ya gue bersyukur dapat kesempatan di beberapa bidang berbeda begitu ya. Maksudnya nggak cuma sports kan, tapi ada yang lain juga ya. Karena mungkin itu yang coba gue pegang selain itu ya, the best ability is availability. Gitu. Jadi gue berusaha adjust. Nah itu sama. Ketika nggak, tadi gue prinsipnya dari basic gue kan soalnya misalnya radio, basic gue nge-MC kan. Ketika lu nge-MC bareng atau radio bareng, ketika lu bikin partner lo ke-unlock juga, lu keren men.
gitu. Bro, lo dengerin. Asik. Jadi ketika lu bisa ngangkat, bahkan kayak misalnya gila Budi on fire banget nih. Pas tandem sama gue, atau misalnya nih episode on fire, misalnya karena ngobrol sama gue misalnya, berarti gue berhasil kayak gitu loh. You did your job. Contohnya kayak gitu lah, kira-kira kalau misalnya ini kan untuk penonton kan, gitu. Jadi if you can save the show, itu sih effort menurut gue yang perlu gue lakukan gitu. Karena kan belum tentu partner lo itu ada di halaman yang sama lo. Soal wawasannya, soal apakah dia tiap hari nonton bola atau enggak, gitu. Maksudnya ada banyak hal kayak gitulah. Atau misalnya dia tuh nyambung nggak gini, karena kan ada orang yang tadi gue bilang ya, ada host yang juga gue gitu loh. Ada banyak yang gue tuh punya banyak isi kepala gue, jadi gue pengen sebelum gue nanya, gue akan kasih statement dan take gue panjang banget. Habis itu baru gue nanya. Satu materinya dia habisin, yang kedua dia kan juga trying to, maksudnya gue, I know game bro, I know ball, gitu. Sebenarnya kan, ya gue dapet dari Adiani legend banget buat gue kan, buat kami semua sih. Jadi kayak dia bilang ya, sebenarnya emang part lu tuh yang ngasih, gitu. Yang emang harusnya ngomong tuh panditnya. Hostnya ya jaga flow, bikin conversation alive, kayak gitu. Jadi adjustment-nya beda-beda sih. Anjir, masih belajar banyak kita ya. Gitu. Karena lu nggak pernah tahu gitu, lu nggak pernah tahu misalnya tiba-tiba, misalnya orang yang nggak ngerti atau telat misalnya gitu. Misalnya lu mesti monolog, ya ada banyak hal yang bisa terjadi kan? Atau tiba-tiba dimajuin jamnya, ada aja kayak gitu. We never know. Kalau lo mau nge-host nih, lu biasanya doing research-nya berapa lama dan ada catatannya nggak di ini lo? Lu bikin catatan sendiri atau udah disiapin dari MC aja? Ada. Gue lumayan riset lah ya. Maksudnya gue suka nge-post juga di sosmed sih sebenarnya gitu. Bukan ya kalau orang mikir flexing itu pilihan dia, tapi gue sih ngerasa gue tuh pengen kayak kan, misalnya ada banyak yang baru juga gitu ya, atau yang pengen kan, bang mau kayak lu dong kayak gitu, suka kayak gitu. Nah maksud gue just do your homework. Gitu. Ada banyak orang ngomong ke gue misalnya DM ya, sampai sekarang nih, bang mau dong jadi sportcaster gitu. Maksudnya mau kayak lu lah, basically kerjaannya kayak gue gitu. Tapi ketika misalnya gue counter balik, ya udah karya lu mana gitu. Maksudnya portofolio lu mana? Maksud gue pernah bilang sama lu juga ya. Maksud gue ketika pengen tuh kayak apa yang bisa meyakinkan misal orang TV atau siapapun yang bisa gue rekomendasikan untuk hire lu. Ngerti nggak lo? Kan reputasi gue juga dong. Misalnya gue masukin lu nih, tapi misalnya lu belum siap ibaratnya gitu ya. Apapun itu, nggak siapnya apapun ya. Ya kan gue juga nggak bisa dong. Tapi ketika siap, ya misalnya butuh apa nih? Butuh host dong, Jer, gantiin lu. Kayak dulu gue waktu di Papua sebulan PON. Itu kayak mungkin 5 orang, 6 orang masuk untuk ganti slot gue, nggak ada itu. Tapi kan enak misalnya nih, coba John, terus siapa nih, ada nih John nih, bisa gini-gini segala macam. Portonya gimana? Ada nih, ntar gue kasih dia link-link karya lo, misalnya nih kayak gini dia kalau hosting, ini kalau dia. Kan enak kan ke gue juga gitu. Dan ada juga yang sampai sekarang masih ada tuh, nggak masuk dari bola, karena gue bilang nggak bisa lo langsung ke situ. Pasti ada yang masuk dari volley dulu, ada yang dari futsal dulu, ada yang dari, ya bahkan gue juga nggak mulai dari bola kan. Bola itu setelah gue kayak 3 tahun lah. Kenapa nggak bisa langsung masuk bola, maksud gue? Ya kan ini kan lumayan prestisius gitu lah. Dan yang saingan menuju ini banyak dong. The most popular sport lah ya. Iya bisa dibilang. Dan di TV juga maksudnya lebih nggak mungkin sembarangan lah kasarnya. Lo akan dicoba-coba di game-game atau turnamen yang gitu sebenarnya. Dulu gue bawain blend futsal. Blend. Apa sih? Extra Joss ya kalau salah. Blend futsal gila. Para games jatuhnya tuh. Boleh nggak dibecandain nggak yang gitu? Itu para games gitu. Itu para Kalau buntu, kalau buta dong. Gue mikir dulu, apaan nih? Wah gawat dark gitu. Nah, itu bukan futsal. Itu futsal cewek. Oke. Nama timnya tuh apa ya? Wijaya Kencana, Wijaya Sentosa gitu. Kan kalau dibacanya kan nama kendaraan umum nih gitu. Risetnya di mana coba? Maksud gua futsal cowoknya susah loh. Maksud gua sekarang sih ada bola lop, ada apa gitu ya. Maksud itu risetnya susah kan? Ya. Tapi ya itu adalah jalan yang mesti gue lewatin gitu loh. Dan juga berbagai PHP TV, PHP produser gue zaman dulu itu juga terjadi sama gue. Disingkirkan ordal, ada banyak hal lah gitu. Mati dibunuh serigala. Itu makanya. Jadi abu. Jadi abu. Ya kan? Itu kan orang nggak tahu gitu. Gue casting dari Semanggi ke Tebet jalan kaki, kan orang nggak tahu. Gitu. Tapi it happened gitu. Dan nggak perlu tahu juga orang kalau nggak nanya gitu maksudnya. Tapi maksudnya gue merasa ketika orang di situasi tertentu dia udah ngelewatin banyak hal gitu loh. Makanya kayak misalnya siapa kita nggak suka, siapa misalnya orang nggak suka Koci misalnya atau Valen jebret gitu. Tapi kan setelah kenal personal,
anjing keren banget Akan lagi beda. nih. Gitu menurut gue ya. Kayak dulu pas zaman Jebret gitu, dia tuh ada catatan setumpuk gitu loh. Kayak dia tuh Valen emang riset, iya Valen. Dia emang riset kayak apa? Kan dia suka apa? Membelah lautan, terus apa? Berikan aku 10 pemuda. Iya gitu-gitu. Iya umpan LDR Umpan atau LDR. apa namanya? Kokoh seperti benteng apa gitu. Itu ditulis dan benar ada catatannya. Jadi dia emang riset untuk itu, abis itu dia keluarin sengaja. Shit. Gitu. Termasuk Justin lah. Ya proses menuju sekarang juga gue udah dengar banyak juga. Jadi maksudnya ya orang nggak tahu aja gitu. Don't hate what you don't understand kan. Ini yang lo Gitu bilang, sih. do your homework ya. Ya do your homework gitu. Maksudnya Prepare. bikin lu sampai gini karena menurut gue menuju tujuan. Ini gue sering bilang juga sih ke yang pengen lah gitu ya. Ketika lu mau mencapai tujuan pilihannya dua. Yang pertama lu kayak asah banget gitu. Sampai kayak orang nggak bisa ignore lo. Kayak sampai orang tuh bener-bener kayak udah pasti lu lah, you are the best option in this industry gitu. Atau yang kedua lu ketok pintu. Biar orang tahu. Nah gue yang kedua. Lo ketok pintu. Jadi gue networking, abis itu gue ngomong, ya maksudnya gue ngomong orang aja gitu. Ya kayak sekarang lah. Kalau sekarang gue selalu bilang, kalau lu emang pengen misalnya jadi kayak gue, lu bilang aja. Kalau nggak gue gimana bisa inget lu gitu. Bilang aja, gue mau kayak lu. Tapi gue kan, mana lu? Mau apa nih? Udah sampai level mana nih untuk bisa pantas di TV misalnya contoh. Atau ada banyak kesempatan lain. Karena menurut gue, kita tetap harus jadi top of mind orang gitu loh. Tentang diajak apa gitu. Karena ya, gue ngerasa gitu sih. Karena gue ngerasa dulu tuh pas gue, ini kan cita-cita gue dari kecil, sportcast apa, gue nggak tahu namanya sportcaster, lu pikir komentator doang. Tapi menurut gue ini adalah pekerjaan. Ini bener-bener Iya, cita-cita lo dari kecil, dari SD, 3 SD. Gokil. Jadi gue tuh pengen kayak gitu di komentator di TV, tapi gue nggak tahu rutenya. Menurut gue ini adalah pekerjaan yang kita nggak tahu rutenya gimana. Coba, lu tau nggak rute? Cara jadi kayak gue gimana awalnya? Nggak ada yang tahu. Radio nggak juga, gitu kan? Kalau dokter lu kuliah kedokteran. Medical casting. Jadi kayak gue gimana caranya? Nggak ada yang ngasih tahu caranya gimana. Dan mungkin banyak juga yang awalnya pengen jadi kayak lu, tapi Iya. jalurnya salah malah jadi artis, let's say. Bisa. Tapi enaknya kalau sekarang tuh kan ada sosmed ya. Iya. Jadi kayak sekarang tuh iya, maksudnya branding. Menurut gue sih kayak kalau instead of lu misalnya mau jadi host di TV gitu ya, itu sih untuk ya reputasi dan validation ya. Tapi sebenarnya lu you can make money from your YouTube, from your TikTok gitu sekarang. Kayak sekarang gampang banget, dulu kan enggak. Era pas gue ngerintis. Maksudnya awal-awal gue masuk tuh 2014-an. 10 tahun lalu berarti. Social media belum se-massive itu. Iya, lah. maksudnya beda lah. TikTok nggak ada. Gitu. Maksudnya beda lah. YouTube juga nggak banyak YouTuber gitu kan. Jadi kan emang gimana caranya masuknya gitu. Nah ternyata kuncinya adalah lu harus ikut casting. Ya dong, untuk masuk TV. Tapi info castingnya di mana? Iya kan? Nah ternyata akhirnya ke-unlock-nya, gue harus kenal orang yang punya info casting. Basically itu doang. Karena gue ngerasa jago. Maksudnya gue ngerasa bisa gitu. Kalaupun bukan gue, ya siapa kek? Lu kek? Bisa kan lu maksudnya ngomong bola juga gitu kan. Tapi nggak ada pintunya, ngerti nggak? Ya. Nah jadi cuma gue butuh orang yang bisa nganterin gue ke situ. Makanya bahasa lo ngetok pintu kan. Betul, karena kan personal branding kan lu ngasih tau ke dunia, lu mau jadi, lu siapa, lu mau jadi apa, gitu kan. Jadi ketika udah ada pintunya, nah gue bertekad ketika gue udah masuk, gue akan buka pintu buat orang. Nah ini yang, ya gue bersyukurnya gue udah melakukan itulah. Maksudnya di apa? Di TV gue aja, gue masukin orang. Proudest career moment lo. Wah, So far. so far. Pas Arsenal tadi. Ben Apa White. ya? Lo kemarin interview Ben White kan? Iya, biasa aja lagi. Oh biasa aja, serius lo? Ya, soalnya Zoom kan, maksudnya ya. Oh, iya. Dan cuma 10 menit gitu, nggak sampai. Apa ya? Gila, keren juga pertanyaan lo. Gue nggak pernah ditanya ini sih. Puji tuan rumah dulu lah. Apa ya? Lama banget gue ngakaknya Iya, gue nggak tahu. nih. Iya. Iya, apa ya? Nggak tahu gue. Nggak tahu gue, bingung gue. Apa ya? yang tadi? Nggak juga. Bilang Nge-host di Maksudnya? Bandung. yang komentator tadi. Itu kan berkesan aja sih. Tapi proudest kayaknya nggak juga. Proud gue, apa ya? PON, Asian Games, Timnas mungkin. Timnas proud ya? I don't know man. Gua Kan timnas. proud orang beda-beda lah. Atau yang lo pengen banget deh. Tapi Gue sih mungkin proudest moment gue adalah bukan momennya sih. Gue lebih ngerasa ketika gue bisa membuktikan ke diri gue sendiri dan ke orang tua gue, which is bokap gue yang dulu nggak support kerjaan ini, Oh, iya? bahwa ini I can make a living from this, I can make money. Dan dulu tuh gue, ini sistem pendidikan Indonesia juga sih. Gue dulu waktu kecil, waktu SD gitu, gue suka dilakban mulutnya. Serius lo? Karena gue dianggap bawel banget. Terus duduknya di meja lebih kecil gitu. Nah terus
Terus gue sekarang I can make a living from my voice. Yeah. Gitu. Jadi maksud gue kayak gila kalau Jerry kecil ini dibatasi omongannya dan dia akhirnya nggak jadi kayak Jerry sekarang, kayak it would be wasted sih menurut gue. Kayak maksud gue kayak ngerti kalau kayak ini orang berarti ngomong tuh salah ya. Padahal semua yang gue lakukan itu ngomong. Komentator, MC, radio, exactly. voice over semua. Podcast gitu. Berarti proudest moment-nya dia the whole career. Iya enggak juga. Nah, mungkin gitu ya, sama bokap gue juga kan akhirnya udah mulai percaya lah walau ini make money dan bisa hidup lah. Dulu kan juga Tadinya nggak support. Nggak support. Emang lo nggak begitu dekat sama bokap? ya nggak gitu. Nih gue balikin. Nggak semua orang kayak lu kan. Ya! Boom, kacamata. Bang Ini gue kasih lu materi teaser nih. Gitu, enggak. Tapi lebih ke, maksudnya ya orang tua lama kan, maksudnya nggak tahu juga sekarang bisa kan. Dan nggak semua. Oh bener ya, ada masalah pokoknya. Kenapa? Enggak, Kan makanya tadi di awal acara udah minta maaf kan sama Abi, Umi. Gitu. Nggak siap di counter. Salah orang. Gitu. Jadi ya akhirnya udah nggak ini kan, maksudnya nggak against lah ya. Dan akhirnya dulu kan gue siaran gitu gaji per jam 10.000 gitu. Awal-awal kan 5.000 10.000. Jadi kayak gimana nih gitu. Ini cara papa pasti gitulah orang tua kan. Sekarang Tapi udah sekarang hasilnya gitu ya jadi. iya, maksudnya kan ya paling kan sebenarnya orang tua kan pengen ternyata lo bisa gitu. Ya kalau bisa kayak gitu sih. Tapi kan untuk itu kan butuh konsistensi panjang banget kan, dan ya tadi gue bilang kan untuk bisa lo konsisten, gimana lo bisa yakin orang kalau ini tuh bakal works gitu kan, nggak bisa kan dulu gue. Ya udah just do what you do aja. Dan supportnya pasti setelah udah ada yang lo tunjukin juga kan. Iya, ya dia sih tipikal Asian parents, Asian value. Asian parents yang mungkin nggak terlalu apresiatif ya mungkin ya. Tapi ya sekarang udah oke. Pas dulu kan nggak. Jadi pas udah sini ya mungkin dengan dia kemarin papa nonton Euro. Nah itu kan, oh lu nonton gue dong gitu. Ya cara bokap gitu nggak sih? Gue pikir jangan gue pas jadi bokap gitu. Maksudnya nggak langsung gitu loh. Lebih ke gue tahu dia ternyata nonton terus kayak misalnya gue ada. Kalau dia kan nggak mungkin yang bola-bola gini ya. Misalnya gue kemarin sempat di interview Kick Andy misalnya. Atau apalah. Nah dia forward ke grup keluarga itu kan. Iya berarti mungkin, I don't know, it's proudest moment for me or not. But maybe for him. Or maybe for my family gitu. Jadi gue sih happy karena itu sih. Gokil. Gitu. Tepuk tangan dong. Tadi tuh sekarang ada bapaknya Pak Jerry. Baru ketemu. Tadi menarik soal itu sih Mas Dir. Buat menjadi jalan lu sebagai pandit sekarang, sportcaster, dan banyak orang yang pengen jadi kayak lu. Buat jalan kesananya, lu harus punya branding sendiri, harus punya take sendiri. Punya apa take? Oh iya. Nah, beda dengan mungkin ini jadi keresahan kami lah sebagai podcaster. Oke. Kami sebagai podcaster itu kan berangkat dari komunitas kan, dan bukan sebagai emang pakar bola. Jadi take kita tuh nggak pernah yang soal taktik atau apa, kita nggak pernah mau menyentuh ke situnya, tapi mungkin soal manajer dan pemain. Nah, kecuali dia tuh. Dia Soal yang ini ya, Mas. Oh iya. Yang MU. Iya, Yang MU. Tolong. Tapi sering dapat komen dari netizen bahwa jadi pandit kayak gini, belajar sama box to box lah. Banyak yang kayak gitu. Dari sudut pandang lu sendiri nih, menjadi seorang podcaster, itu harus punya wawasan, ilmu yang seperti pandit atau setara dengan pandit, nggak sih sebenarnya? Oke. Ini agak agak serius ya. Menurut gue gini, gue tanya deh, lu karena lu yang nanya ya, tapi bisa dijawab yang lain juga boleh. Iya. Apa kuis hadiahnya? Enggak. Iya Bang, ada Bang. Hadiahnya Ya, kan bisa. bapak. Hadiahnya bapak lu. Apa sih? Ini tanya gue dia yang ngomong. Iya. Tahu kan lu dari tadi gue liatin anteng aja lu. Jadi bapak lu gimana? Kantornya sebelah sini. Atau anak lu? Dari bapaknya? Enggak. Iya, gimana podcaster ya? Maksudnya
butuh apa gitu ya. Sebenarnya gini sih, karena gue juga lagi mau mulai develop atau rebranding ulang, maksudnya konten gue. Oh iya. Intelektual bebas ya. Ini gue lagi proses kayak mikir-mikir gitu lah, lagi scratch gitu, lagi coret-coret, lagi meeting-meeting mulu gitu. Butuh talent? Enggak? Belum? Belum. Ini udah diingat. Jangan Tapi nggak apa-apa. Vision value. Apa namanya? Gue ngerasa gini kayak, gue nanya deh, lu terserah ya siapa yang jawab ya. Lu bikin TNT Boys buat apa? Kenapa ke gua semua? Ya nggak, terserah siapa yang nanya misal lu. Lu kan bilang tadi podcaster berarti kan ada feedback yang terjadi. Yes. Nah, tapi lu bikin ini buat apa? Coba lu berdua dulu. Kalau dari gue sendiri, awalnya pencetusnya sebenarnya John. Oke. Tapi gue emang saat pandemi apa segala sama teman gue sempat bikin podcast dan lain-lain. Jadi gue ada sedikit background untuk brainstorming lah dengan dia. Tapi berangkat dari sebuah komunitas, kita tuh pengen expand. Pengen expand nggak cuma komunitas bola yang main bola doang, tapi apa yang bisa kita lakuin? Kita semua suka bola. Kenapa nggak bikin sebuah medium yang kita bisa berekspresi dalam bentuk podcast dengan background kita ini ya tangkrongan bola. Oke, itu proses lu bikin podcast. Pertanyaan gue, lu kenapa mau bikin ini? Apa maksudnya? Maksudnya atau kenapa lu dan John mau bikin ini? Tujuan. Kalau gue juga. Enggak. Lagian maksud gue nih, langsung aja langsung. Gue kira duluan. Enggak, ini ibarat komedi ya. Gue kira kasetnya di sini, tapi di sini. Gak apa-apa, berarti kan gue tahu. Oh iya lah, keren. Gila, gue baru langsung gini, sorry ya guys. Ngapain lo izin dulu? Enggak, gue kira kan dibangun dulu kan. Oke, maksud gue, kenapa pertanyaannya pengen bikin ini kan? Kalau dari gue kan, gue pertama diajak jalan sama dia. Itu kan prosesnya lagi. Iya, cuma kayak waktu itu sempat kan kita ngobrol berdua abis yang lu MC di Henet kan kalau nggak salah. Karena waktu itu lu bilang kayak, kenapa orang TV harus nge-hire lu kan? Terus ya udah, lu bikin sesuatu dulu kan kayak yang gue tadi ke mereka. Nah, pas dia ngajak, gue mikir kayak mungkin ini bisa jadi salah satu entry point gue buat ke industri gitu. Nggak tahu ke depannya gimana, we don't know what the future holds kan. Cuma kayak, ya kalau lu nggak mulai, gimana sampai ke sana gitu. Mungkin ini entry point-nya dan siapa tahu membuka kesempatan yang lain, buka pintu rezeki gue, membuka pintu rezeki yang lain. Karena menurut gue rezeki yang baik adalah rezeki yang bisa digunakan bersama dan bermanfaat bagi orang banyak. Ada quotes di bawah. Jadi gitu sih kayak entry point. Berarti tujuan lo masuk TV? Maksudnya lo mungkin target ke depannya gitu. Cuma sekarang ya. Iya, maksudnya ngerti kayak end game-nya. Lo bikin ini semoga kan ada banyak nih. Gue pengen AdSense yang gede, gue pengen viewersnya banyak, gue pengen TV recognize gue pengen punya banyak fans. Kayak gitu lo maksud gue. Tujuan lo masuk TV? Tujuan lo masuk TV? Enggak. Lo? Tujuan gue anak-anak masuk TV. Jadi ini buat tongkrongan kan? Iya, kalau gue ya. Nah, exactly. Nah, ini kan beda-beda nih. Nah, ketika lo misalnya ngomong, ini sorry ya, ini pendapat gue aja ya. Bisa jadi salah, tapi ini menurut gue. Jadi belum tentu benar. Nah, menurut gue adalah ketika lo apa berarti tujuannya? Kan lo bukan masuk TV, berarti nongkrong kayak dia. Nggak nongkrong juga sih. Apa? Karena gue sebenarnya kuliah punya base jurnalistik. Terus gue suka aja untuk bikin skrip, konten. Nggak, Jerry nggak tahu. So it's passion ya? Iya nggak sih? Kalau gue rangkum, sorry nih gue potong. Kayak ini passion lo? Iya nggak sih? Karena lo passion lo suka ngelakuin ini. Lo juga ya buat anak-anak deh gitu ya, segala macam. Nah, kalau tujuannya nongkrong, berarti kan bahasnya asik. Kan lo tadi bilang gue nggak sedalam pandit lain, bener nggak sih? Iya. Iya kan? Nah, emang nongkrong butuh dalam? That's the point, man. Maksud gua ya kayak ya mereka kan expect lu jadi pandit, lu nggak mau jadi pandit ngapain? Menurut gua ya. Tapi kalau dia nih, dia mau masuk TV, misalnya, ini serius dong. Ini paham gua nggak maksudnya? Misalnya lu pengen masuk TV, berarti kan kedalaman lu dong. Misalnya gua nggak tahu lu mau host atau pandit kan tuh beda tuh. Gua baru tahu setelah gua mulai terjun nih bahwa beda. Kan skill hosting lo, presenting skill lo, sama host analisnya beda dong. Gue kalau gini, gue jadi komentator, misalnya kayak sekarang pandit, misalnya Premier gitu ya, itu kan sebenarnya bukan kemauan gue kan host. Tapi misalnya kebijakan mereka, misalnya hostnya cewek, jadi gue geser kan gitu basically ya, gue coba adapt aja. Orang percaya sama gue mau. Maksudnya gue, oke, let's go. Gue nggak pernah pilih game, gue nggak pernah pilih role gitu, terserah lu percaya gue apa kalau gue, ya kan? Berarti kan gue nyesuaiin nih kalau gue jadi host. Tapi gue mikir kalau gue jadi host juga gue risetnya kayak gue jadi pandit, jadi ya udah sama aja lah basically gitu. Nah kalau lu kan
maksudnya pengennya itu kan. Berarti lu kan harus lebih dalam dari yang lain dong. Iya, harus. Nah, jadi komentar itu mungkin bisa menyakiti lu. Tapi mestinya ya lu nggak perlu. Nggak kecolek. Maksudnya ya udah. Apaan sih Point lo, soal different goals need different approach. Iya, menurut right? gue ya. Aduh, sorry nih, jadi serius banget ya. sorry. Habis tanya serius sih, di on cam nih. Lu kata aja ya kalau nggak ini. Kira full daging jadi Arvino. Gila. Nggak, maksudnya gitu ya nggak sih? Iya. Kayak orang kan bebas komen apa aja yang dia mau gitu. Iya, setuju. Tapi tinggal kita, enggak, orang bukan gue, so tau lu. Iya gitu aja kan. Buat nutup deh Mas Ir. Kemarin lu baru interview Ben White. Oke. Ada nggak either itu doorstop lah atau eksklusif interview sama pemain yang top tier atau pengalaman interview lu dengan pemain pro paling memorable? Pemain pro ya? Pemain bola nih ya? Harus pemain bola ya? Ya, mungkin Mas. Siapa juga boleh. Iya. Siapa lah yang paling Gue berkesan? ngerasa kalau Ben White tadi ya, karena gue tuh kan apa ya, gue tuh percaya sama energi gitu loh. Jadi kayak gue share energi atau gue gain energy from people kayak gitulah. Makanya gue seneng interaksi kayak gini. Terima kasih by the way TNT Boys. Apa yang thank you udah nyempetin untuk datang? Jadi gue ngerasa kalau itu Ben White tuh Zoom kan, Harvey Elliott kayak mereka keren tapi ya gue nggak ngerasa aja gitu. Koneksi internet mati selesai. Tapi gue ngerasa wah ini nih serius nih gitu. Itu Mark Locke. Oke. Jadi waktu Mark Locke pindah dari PSM. Persija. bukan dari Persija ke Persib, itu dia klarifikasi dan itu yang host gue. Serius, gokil. Iya, jadi itu eksklusif interviewnya gitulah. Dan itu in terms of numbers itu hampir 700.000 lah sekarang kalau nggak salah di Asumsi. Di YouTube Asumsi. Jadi itu eksklusif interview dan ya kebetulan ya gue bersyukur maksudnya orang-orang kayak Persija atau pokoknya orang-orang bola lah itu pada japri gue gitu. Kayak gue nonton lo bla bla segala macam. Jadi itu apresiasi juga dan menurut gue ya dia jadi kebuka lah tentang walaupun dia nutup-nutupin tapi kita tahu lah kenapa pindahnya segala macam. Jadi menurut gue itu berkesan banget. Karena itu proyek Candi juga dikasih taunya H-2, H-1 tapi gue bisa riset dan ini. Tapi menurut gue interview gue yang underrated menurut gue ya, kan beda-beda nih. Itu adalah gue sama Hasani Abdul Ghani. Itu di Regista. Menurut gue itu ya dia kan keren banget ya. Maksudnya perspektifnya gokil banget dan ya menurut gue ya orang-orang kayak gini mesti dapat spot penting di dunia olahraga sih atau dunia mana lah gitu. Karena oke banget menurut gue. Tapi belum tuh untuk semua orang gitu loh. Karena mungkin berat atau tapi kalau gue tuh ngerasa main gasm gitu loh. Wah gitu. Lu personal. Iya untuk gue dan maksudnya kalau gue kan kenapa gue seneng banget format talk show karena gue tuh akan ketemu banyak orang dan gue akan gain something kan bukan cuma lu yang nonton yang dapet, gue juga dapet kan. Dan gue tuh sangat menikmati. Makanya kalau riset gitu misalnya, gue suka banget soalnya. Gue menikmati proses riset soalnya. Jadi ketika gue riset, jadi misalnya gue interview lu besok nih, misalnya gue akan nonton semua interview yang ada lu gitu, sama highlight si Abu Dhabi. Thank you ya pastinya Gus Mes. Gitu. Jadi gue nonton TNT Boys kemarin. Serius lo, keren nggak? Yang Fajar Salem sama itu kan, maksudnya kan format interview kan, lu bilang upload, gue nggak tahu apalagi yang lain gitu, gue nggak nemu yang Gundo kayaknya belum, pas gue cari baru Fajar sama si Enol ya kalau nggak salah, gitu. Jadi maksudnya biar gue tahu dulu, oh kayak gini, wah seru-seru nih. Senyumannya Gitu. itu loh. Iya. Gitu sih, jadi ya menurut gue itu underrated, jadi kalau cari kayaknya itu bagus sih. Gitu paling ya kayaknya. Terakhir ya dari gue ya, boleh ya? Oke. Gue penasaran banget nih. Oh ini bahaya nih pertanyaan kayaknya. Iya, bahaya banget. Enggak lah. Apa sih, Bud? Enggak kan pertanyaannya berbahaya banget. Enggak. Ntar, jelas lu Mertesacker ya? Mertesacker. Pilihan-pilihan pemain lu agak unik ya? Ada celahnya. Exactly. Ini no offense ya, no hard feeling ya. Aman. Gue berusaha vibing aja. Champs keren. Gue suka Rob Holding by the way. Menurut gue suka pemain ngotot. Ternyata nggak semua pilihan gue aneh guys. Oh, lu suka Rob Holding? Suka nggak? Oh suka juga. Itu ngotot sih. Udah boleh nanya? Gue udah boleh nanya? Boleh. Oh udah. Nggak, gue penasaran aja. Maksudnya kita semua tahu lo sportcaster apa segala. Apa sih next-nya apa sih? Gitu. Hal yang lagi pengen lo kejar banget nih. Album baru nih ya kayak musisi. Ini banget nih. Apa yang gue mau kejar ya? Pertanyaan bagus sih. Nah itu gue juga sempat di fase itu ya. Maksudnya dalam arti what's next gitu kan. Kayak misalnya kalau gue mimpiin masa kecil kan kayak apa sih Euro,
World Cup. Dulu sebenarnya Euro itu belum pernah gue dapetin. Maksudnya gue suka bola karena Euro, tapi gue nggak pernah siaran Euro. Bahkan Euro yang 2020 gue nggak tahu ada casting. Jadi di momen itu gue kayak, gue baru 5 tahun berarti ya. Gila, gue masih kurang nih. Gila. Ayo, Euro 2024 gue harus terlibat gitu. Jadi motivasinya ke situ. Champions League udah, terus Premier League apa lagi ya? Maksudnya yang lain-lain ya udah kan gue PON Asian Games segala udah juga. Jadi kayaknya kalau in terms of event kayaknya udah ya. Dulu gue juga punya cita-cita masukin banyak orang. Maksudnya masukin orang ke industri gue udah juga. Lo udah ada nomor gue kan? Tiga kali guys. Tiga kali. Apa ya what's next ya? Gue tahu. Gue mau tetap bisa ngelakuin hal yang gue suka. Ini kayak sekarang misalnya. Tapi ya gue udah berkeluarga kan. Dapur gue aman. Jadi bukan bergantung misalnya sama jadwal. Kalau jadwal kan nggak siaran berarti enggak gitu kan. Tapi dapur aman, gue bisa seimbang waktu gue sama keluarga sih. Kayaknya itu lumayan berat ya kalau untuk orang berkeluarga. Bisa jadi. Tapi kan sekarang kan butuh guanya fisik gitu. Ke depannya gitu. Sama gue kan gue lanjut master, gue mau ngajar kan. Gue mau ngajar. Menurut gue sekarang udah sih public speaking gitu-gitu atau gimana. Lanjut ngajar jadi dosen? Iya, gue S2 karena mau dosen sih. Ngajarin gue jadi MC dong. Bisa jadi gitu. Jadi menurut gue itu akan dampaknya panjang lah. Dan menurut gue kalau ngajar itu ketika gue tua dan tidak relevan lagi, orang kan post-power syndrome banyaknya. Maksudnya orang tuh banyak misalnya pensiun tapi nggak mempersiapkan mental dia pensiun gitu loh, biasanya duit doang. Right. Nah gue agak merasa kayaknya ketika gue nanti udah nggak relevan lagi, gue udah botak, mungkin maksud gue nggak dipakai karena ada banyak lebih muda, lebih fresh, lebih murah mungkin yang dipakai gitu. Oh, berapa naik lo sekarang? Jadi gitu. Masih gondrong kan? Jadi gitu. Jadi maksudnya gue akan tetap hidup karena kan maksudnya dosen gue mikir lu relate terus kayak gitu sih. Jadi gue merasa pengen tetap relevan kali ya nextnya ya. Entah apapun yang pekerjaan gue dan gue bermanfaat buat orang karena this is my second life gitu ya. Gue pernah hampir meninggal. Gue rasa sih itu sih. Kayaknya kalau ya gue misalnya kayak Rana gitu ya. Terus gue bermanfaat buat Jerry atau siapapun lu gitu. Gue rasa ketika nanti gue udah tinggal memori doang ya, gue bermanfaat lah. Gue pernah bercanda di TNT Boys gitu. Itu sih. Dewasa banget lagi, gila. Tua ya maksud lu ya? Iya gitu lah. Umuran gak sih? Enggak lah. Tapi gimana pergaulan biasanya? Gue ngeledekin mereka loh. Kenapa tidak ketawa? Mas Jar, tapi thank you banget Thank you udah banget juga nyempetin udah datang ke undang. sini. Walaupun mungkin numbers kita lebih kecil, tapi jangan lupa follow Jerry Arvino di Instagram. Kalau bebas di YouTube, Box to Thank you Box, banget. Spotify, dan Yes. YouTube. Yes. Ada lagi yang gue kurang nyebutin? Apa lagi ya? Udah kayaknya ya. Promonya udah. Udah kayak PSSI. PSSI. Oh, PSSI. Ulang tahunnya sama kayak gue tuh, PSSI 19 April. Keren. PSSI, Liga 1 Follow, baru. jangan lupa. Ya, Merino, jangan lupa di follow juga. Merino. Iya, sama Tuhan. Iya. Follow Yang Mas. Tuhan. Ya enggak? Diem aja lu. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa juga like, comment, subscribe TNT Boys. See you on the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cewek lagi. Bung bung deng deng. Yes sir. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.